bertemu lagi dengan saya minggu ini. Semoga kalian dan beserta keluarga semuanya tetap ada dalam lindungan Allah Tritunggal kita yang penuh kasih dan dilimpahi kesehatan di tengah pandemi COVID-19 yang belum juga selesai ini. Kali ini kita akan belajar tentang kepercayaan diri, dan saya hanya berharap bahwa diskusi ini bukan hanya untuk teman-teman remaja saja, melainkan juga untuk saya pribadi ataupun orang tua kalian. Karena masalah kepercayaan diri ini adalah persoalan segenap manusia, dari kecil hingga besar dan bahkan tua. Agar diskusi ini bermanfaat bagi kita semuanya, maka mari kita tundukkan kepala dan berdoa memohon bantuan Roh Kudus agar dapat membimbing dan mengajar kita tentang hal positif dari kepercayaan diri, dan kita dapat saling menguatkan dan meneguhkan iman kita. Mari kita tundukkan kepala memohon bantuan Tuhan Allah. Allah Bapa yang Maha Kuasa, di sore hari ini kami bersama teman-teman sepelayanan, juga teman-teman remaja gereja Kristus Kartini, dimanapun berada, baik yang hadir maupun yang tidak dapat hadir saat ini. Engkau lindungi kami semuanya yang ingin belajar untuk memperbaiki diri kami agar semakin seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami untuk mengajarkan kepada kami semua topik yang akan kami diskusikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami sampaikan doa ini ke hadirat-Mu. Amin. Ayat firman Tuhan diambil dari Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Apa yang dimaksud dengan kepercayaan diri? Saya selalu membiasakan untuk menyamakan persepsi terlebih dahulu tentang apa yang akan saya bicarakan. Kali ini dengan topik kepercayaan diri. Jadi nantinya menjadi jelas apa yang akan kita diskusikan. Menurut Pendeta Dr. Paul Gunadi, seorang konselor, ada dua aspek besar di dalam kepercayaan diri. Pertama, aspek diri itu sendiri. Yang dimaksud diri bukan hanya tubuh jasmani, namun yang lebih penting lagi adalah substansi dari diri kita, yaitu siapa kita menurut pandangan kita, dan juga yang terpenting adalah mempunyai suatu kekuatan dari dalam diri kita, sehingga waktu kita mengarungi hidup, kita tidak merasa sebagai orang yang tersesat, terkatung-katung tanpa arah. Sebab kita mempunyai substansi atau sesuatu isi dari dalam diri kita. Kedua, aspek mempercayai diri. Jadi mempercayai pertimbangan kita, mempercayai kemampuan kita, kebiasaan yang bersumber dari satu hal, yaitu kita harus memiliki penilaian tentang diri yang lumayan positif. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri. 1. Faktor fisik. 2. Faktor emosi. 3. Faktor rohani. 4. Faktor lingkungan dan kebudayaan. Yang sangat mempengaruhi dari keempat faktor itu adalah faktor lingkungan. Baik lingkungan keluarga inti, lingkungan pergaulan, lingkungan sekolah dengan guru, lingkungan sekolah dengan teman, atau dengan dosen di dalamnya, dan juga lingkungan di dalam gereja. Sebelum membahas lebih lanjut tentang hal ini, ada baiknya kita melihat dahulu 3 faktor yang pada dasarnya ada pada diri kita atau yang kita miliki. Setelah tahu ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri, kini saatnya kita bertanya, bagaimana dengan kepercayaan diri kita ini? Atau sampai sebatas apa kepercayaan diri kita ini? Untuk mengetahui sampai sebatas apa kepercayaan diri kita ini,
maka kita akan memeriksanya satu persatu mengenai faktor kepercayaan diri kita. Pertama, ada di level mana kepercayaan diri kita di dalam faktor fisik. Apakah kita tahu siapa diri kita? Apakah kita tahu tentang kekuatan kita? Dan apakah kita yakin kita tidak tersesat? Seandainya menggunakan skala 1-5, berapa kita menilai diri kita ini? Angka 1 terendah dan angka 5 tertinggi. 1 menyatakan, saya tidak tahu siapa diri saya. 2, saya ragu siapa diri saya. 3, saya kadang-kadang tahu siapa diri saya, kadang-kadang juga tidak tahu diri saya. Kalau nilainya 4, saya tahu siapa diri saya. Kalau 5, saya sangat kenal tentang diri saya. Yang kedua, ada di mana level kepercayaan diri kita di dalam faktor emosi. Seberapa besar pengaruh emosi terhadap kepercayaan diri kita? Baik emosi kita sedang baik ataupun sedang tidak baik. Atau di kala mood kita baik, biasanya PD kita juga baik. Nah, kembali, jika kita menggunakan skala 1-5, berapa kita menilai diri kita? Angka 1 terendah dan angka 5 yang tertinggi. 1, itu adalah emosi sangat berpengaruh pada diri saya. Yang kedua, emosi agak berpengaruh terhadap kepercayaan diri saya. Yang ketiga, nilai 3, kadang-kadang emosi itu berpengaruh, kadang-kadang juga enggak. Tergantung keadaannya. Yang keempat, kepercayaan diri saya tidak terpengaruh oleh keadaan emosi saya. Yang kelima, saya sangat tidak terpengaruh. Saya tidak peduli. Tetap saya percaya diri. Sekarang kita ukur skala kita di dalam faktor rohani. Seberapa besar pengaruh iman rohani kita kepada kepercayaan diri kita. Jika nilainya 1, itu sangat tidak berpengaruh faktor rohani ini. Kalau 2, tidak berpengaruh saja. Kalau 3, kadang-kadang berpengaruh. Kalau 4, berpengaruh. Dan 5, sangat berpengaruh. Sekarang kita membahas faktor lingkungan. Melihat faktor-faktor di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepercayaan diri tidak selalu tampil atau ada dalam keadaan prima di setiap waktu dan di setiap bidang. Itu tergantung daripada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dan ternyata yang paling dapat mempengaruhi faktor kepercayaan diri adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan dan budaya ini dapat membangun atau merusak kepercayaan diri seseorang daripada faktor lainnya. Ini dapat kita lihat, ada bangsa atau suatu suku bangsa yang mempunyai kepercayaan diri yang hebat, ada pula yang lemah. Atau ada teman yang begitu percaya diri, ada juga teman yang selalu ragu. Ini bisa terbentuk karena faktor keluarga atau lingkungan atau pergaulannya. Tadi kita sudah diam-diam mengukur level kepercayaan diri kita di dalam 3 faktor utama. Jadi yang tahu adalah nilainya diri kita sendiri, sampai seberapa jauh kepercayaan diri kita ini. Tetapi secara mayoritas, tentu kepercayaan diri kita ini tidak sempurna. Lalu apa yang harus kita perbuat? Apalagi terutama kita sebagai anak-anak terang. Mungkin saja kita dilahirkan dalam lingkungan keluarga yang negatif, sehingga kita tidak mempunyai kepercayaan diri dimanapun kita berada. Ada banyak begitu faktor keluarga yang mempengaruhi. Mungkin ekonomi keluarga yang tidak menunjang, sehingga ini pun menyusutkan kepercayaan diri kita. Atau faktor-faktor negatif lainnya. Beruntung jika kita mempunyai orang tua yang suka mendorong anaknya kepada hal yang positif. Tapi banyak orang tua yang gagal melaksanakan itu. Dan jika ini dibiarkan, maka akan berdampak
sangat buruk bagi kehidupan kita kelak. Itulah sebabnya kita melihat banyak orang yang selalu gagal dalam karir, atau gagal dalam pernikahan, atau apa saja yang ia kerjakan. Tidak sempurna, walaupun hanya untuk mencapai angka 6 sekalipun. Sekarang saatnya kita membahas siklus daripada kepercayaan diri. Sebelum membahas tentang siklus ini, ada pertanyaan yang menggelitik, yaitu mengapa banyak terjadi kegagalan demi kegagalan yang dilakukan oleh manusia? Karena mereka semua masuk ke dalam siklus negatif. Mari kita perhatikan. Jika sesuatu kegiatan atau pekerjaan yang kita lakukan berawal dari keraguan-raguan karena kurang percaya diri, tetapi kita harus tetap mengerjakannya, maka kita mengerjakannya juga dengan ragu-ragu. Otomatis hasilnya tidak maksimal, bahkan mengecewakan. Kalau bertemu dengan lingkungan kita, mereka mentertawakan kita atau mengejek atas kegagalan kita. Kan sudah saya bilang, kamu nggak akan mampu. Kurang lebih begitu kata-katanya. Dan kita akan semakin terpuruk. Lalu seandainya ada satu orang dari lingkungan kita atau teman yang mengatakan, cobalah kamu mengerjakan sekali lagi, ayo coba lagi. Tetapi keraguan bukannya berkurang, malah bertambah. Siklus berulang kembali, maka hasilnya lebih buruk dari yang pertama. Demikian seterusnya, sampai akhirnya kita tidak mau mengerjakannya lagi, menyerah. Demikianlah siklus kepercayaan diri negatif yang berdampak merusak. Siklus inilah yang terjadi pada kebanyakan orang. Karena ketika mereka ragu, mereka tetap mengandalkan pada kemampuan diri sendiri atau kekuatannya sendiri, tidak mengandalkan Sang Pemberi kehidupan, yaitu Allah Tritunggal kita. Mari kita perhatikan kembali firman Allah yang kita pilih sebagai dasar topik ini, yaitu Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Coba perhatikan ayat tersebut. Jika kita mengamini ayat itu, maka kita mengerti bahwa kita sebenarnya makhluk yang serupa gambar Allah, punya kemampuan atau telah diberi kemampuan oleh Allah sejak awal. Sebagai bukti, kalau kita perhatikan anak bayi yang baru belajar berjalan, tidak ada yang menyerah, bukan? Atau banyaklah contoh-contoh yang lain yang kita bisa lihat. Itulah kata Allah tentang diri kita. Jadi kunci agar kepercayaan diri tidak hilang adalah faktor rohani yang menjadi penolong, bukan yang lainnya. Hanya faktor rohani yang bisa mengalahkan faktor lingkungan. Bagaimana agar faktor rohani ini berdampak besar kepada kepercayaan diri kita? Mari kita lanjut pada slide berikutnya. Pertama, kita harus bereskan dahulu relasi kita dengan Tuhan. Firman Tuhan menyatakan bahwa kita ini adalah anak Tuhan, dan menurut Tuhan, kita ini makhluk yang khusus dan spesial. Dengan kata lain, kita mesti melihat bahwa kita ini diciptakan Tuhan, bukan karena kebetulan. Memang kita muncul dari orang tua, tetapi kehadiran kita di dunia ini ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan menghendaki kita ada. Itu berarti Tuhan mempunyai rencana dengan kehadiran kita ini. Dan kita sebaiknya hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Kita sadar bahwa kita adalah orang yang berdosa, yang seharusnya dihukum mati. Tetapi kini telah dihidupkan oleh Allah
melalui karya Yesus Kristus. Karena itu, hidup yang dihidupi ini bukan diri kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Inilah dasar penting bagi kita orang percaya untuk membangun rasa percaya diri. Jadi, kepercayaan diri kita bukan lagi merupakan usaha kita, melainkan kepercayaan diri yang murni diberikan Allah. Khusus untuk remaja, ada ayat yang sangat membangun. Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Inilah keuntungannya yang tidak ternilai jika kita menjadi anak-anak Tuhan, yang dunia tidak mempunyainya. Yang kedua, mulai mengisi diri kita dengan pergaulan yang positif. Kita mencari teman yang positif, yang membangun. Kita mencari lingkungan yang positif dan membangun relasi dengan baik. Ini cara kedua yang tidak kalah pentingnya. Pergaulan yang salah akan berdampak kepada kehancuran hidup kita, yang nantinya akan menuai penyesalan yang berkepanjangan. Sekarang saatnya remaja Gereja Kristus Kartini betul-betul membentuk persahabatan dan merasa keluarga Allah. Jangan mau dikotak-kotakan oleh keadaan atau siapapun. Kita boleh berbeda satu dengan yang lain, tetapi satu keluarga. Jangan pernah memaksa teman kita harus seperti kita. Biar apa adanya mereka. Dan menerima itu semuanya, maka keluarga kita akan menjadi dinamis, hidup, dan menyenangkan. Biarlah yang suka guyon, biar mereka guyon. Biar ada yang pendiam, jangan dipaksa agar mereka belajar guyon. Kan nantinya juga akan diejek atau diomongi di belakangnya bahwa humornya atau guyonnya garing, tidak bermakna. Kita terima apa adanya, dan kita juga terima apa adanya diri kita masing-masing. Saya tidak perlu menjadi Kak Aldo atau Kak Aldo menjadi saya. Semuanya mempunyai gaya dan warna sendiri, dan lain sebagainya. Yang terpenting, kita berkumpul bersama untuk saling mendukung, membangun, sehingga semuanya menjadi kepercayaan diri, atau mempunyai kepercayaan diri dalam bidangnya, dan juga terpenting adalah kita berkumpul bersama, bertumbuh bersama untuk memuliakan Tuhan dengan sikap dan tubuh kita. Kalau ini bisa dijalankan, maka secara tidak langsung kita juga memupuk, menghidupi kepercayaan diri yang telah ditanamkan oleh Allah ke dalam diri kita dan teman-teman kita. Karena kita saling mendukung. Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Karena remaja merupakan jemaat Gereja Kristus Kartini, maka Gereja Kristus Kartini akan menjadi sebuah gereja yang komunitasnya berfungsi secara maksimal, di mana ada kepedulian dan dukungan untuk semuanya. Gereja memberikan situasi kepada komunitasnya bertumbuh dalam iman. Akhirnya gereja yang menjadi tempat berkumpul orang-orang yang rindu akan dukungan serta kekeluargaan dan siap menjadi anggota tubuh Kristus. Jika kita sudah merubah sikap kita dan mau mengandalkan kekuatan Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita, maka kita akan dapat mengalahkan keraguan-raguan dalam setiap tindakan kita, sehingga kita mengerjakan segala sesuatu itu dengan penuh percaya diri. Maka siklus kepercayaan diri akan semakin meningkat dan semakin dahsyat. Kalau tadi kita masuk dalam perangkap siklus negatif, sekarang berbalik menjadi siklus yang positif.
Jadi begini gambarannya. Dengan penuh kepercayaan diri kita bertindak dengan maksimal. Maka hasilnya juga maksimal. Lalu keyakinan kita pun meningkat. Oh, ternyata saya bisa. Otomatis kepercayaan diri kita meningkat. Demikian seterusnya. Terus berputar. Coba perhatikan. Bagaimana dahsyatnya siklus positif dari kepercayaan diri kita. Kepercayaan diri yang dari Allah akan mengikis rasa iri hati, kekhawatiran hidup, dan tidak khawatir disaingi, tidak minder dengan segala kekurangan kita. Akhirnya, segala sesuatu apapun tidak akan menggoyahkan iman kita kepada Allah. Jadi, kepercayaan diri yang diberikan Allah ini bukan berkaitan melulu kepada kesuksesan hidup di dalam materi. Bukan. Tetapi kepercayaan diri yang Allah berikan itu berkaitan dengan ketangguhan diri kita menghadapi segala sesuatu dan juga iman kita kepada Allah. Itu yang terpenting. Materi akan menyusul di kemudian. Itu sebagai hukum sebab akibat. Segala sesuatu yang kita kerjakan baik pasti menghasilkan yang baik. Dengan demikian, kita akan hidup sebagai pemenang mulai hari ini, baik di bumi ini yang sementara, dan juga nanti dalam kehidupan kekal, kelak bersama Kristus. Sebagai penutup, ada sebuah puisi yang ditulis oleh Rudyard Kipling, seorang penulis terkenal, dan juga puisinya ini juga sangat terkenal di dunia, yang diberi judul If. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too, if you can wait and not be tired by waiting or being lied about, don't deal in lies. And which is more, you'll be a man, my son. Terjemahan bebasnya. Jika engkau tidak kehilangan kendali, kala semua sekitarmu kehilangan kendali dan menyalahkanmu. Jika engkau tetap dapat mempercayai dirimu sendiri, kala semua orang meragukanmu. Namun, tetap memberikan ruang bagi keraguan mereka juga. Jika engkau dapat menunggu dan tidak menjadi lelah menunggu, atau saat dibohongi, tetapi engkau tidak membalasnya dengan kebohongan. Anda adalah manusia sejati, hai anakku. Mari kita pelihara kepercayaan diri kita dengan benar dan saling memupuk serta mendukungnya. Serta jangan lupa mohon bimbingan Roh Kudus untuk membimbing hidup kita selamanya. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Allah, sebelum kami membutuhkan semuanya itu Engkau telah terlebih dahulu memberikannya kepada kami, bahkan sebelum kami minta. Mulai dari keselamatan, juga penuntun hidup kami di dunia ini. Firman-Mu hidup, Firman-Mu ajaib. Mohon agar Roh Kudus tetap membimbing kami, agar tetap setia kepada Firman-Mu, maka kami akan hidup dengan percaya diri, sehingga keraguan di dalam hal apapun sirna. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu ke dalam kehidupan keseharian kami. Berkatilah kami, semua baik yang hadir maupun yang tidak bisa hadir pada hari ini, termasuk orang tua teman-teman remaja kami di tengah penghidupan yang semakin sulit secara materi. Di mana kami percaya berkat-Mu akan memampukan kami semua melewati hari-hari kami ini. Di dalam nama yang penuh kuasa Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin.